Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 BD1. Pertama kalinya kita bertemu dalam kelas. Sebelumnya di bisnis digital itu ada digital branding, setelah itu ada bisnis digital onboarding, setelah itu nanti ada digital marketing, dan terakhir nanti ada digital operation di kelas 12. Nah, kemarin kalian sudah ketemu dengan namanya digital branding, diajarkan oleh Bumi. Sekarang untuk digital onboarding, saya yang mengampu untuk mapel ini. Jadi, di digital onboarding, kemarin sudah saya sampaikan di kelas ada berapa saja yang harus dilakukan. Ada aktivasi penjualan melalui media sosial, ada website, ada marketplace, setelah itu ada nanti retail online ya. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama adalah aktivasi penjualan melalui media sosial. Apa sih itu aktivasi penjualan melalui media sosial itu? Jadi aktivasi itu berarti mencoba mengaktifkan. Berarti seperti itu ya. Aktivasi, memulai penjualan melalui media sosial. Media sosial itu apa saja sih? Ya ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ya kan. Cuman yang ramai atau yang ramai kebanyakan ada di TikTok, ada di Facebook. Instagram itu ada Instagram Marketplace, Facebook itu ada Facebook Marketplace, kalau TikTok ada namanya TikTok Shop. Tapi yang ramai ada dua ini, ada TikTok Shop, ada Facebook Marketplace. Kita akan bahas tentang aktivasi penjualan melalui media sosial. Kenapa sih media sosial? Kan gitu pertanyaannya. Jadi media sosial itu merupakan sarana yang tepat untuk memasarkan produk yang dijual secara online karena pemasaran di media sosial menawarkan banyak manfaat untuk menghubungkan penjual dengan konsumen atau pembeli tanpa menghabiskan anggaran promosi yang besar. Maksudnya bagaimana, Pak? Media sosial merupakan sarana yang tepat. Semua orang pasti menggunakan media sosial. Hanya saja kebanyakan media sosial itu hanya untuk hiburan. Ada juga yang untuk penjualan atau pemasaran. Tapi selama ini sebagai pemasaran, sebagai media pemasaran, sebagai media penjualan, kalian semua masih di tahap sebagai pembeli, belum sebagai penjual. Maka, karena media sosial itu bisa digunakan sebagai sarana pemasaran, saatnya kalian itu menjadi penjual. Saatnya di media sosial itu kalian mendapatkan cuan. Jadi, untuk mendapatkan cuan itu bisa melalui media sosial. Jadi, media sosial itu tidak hanya sekedar hiburan, ya kan? Tapi juga sebagai media pemasaran. Kalian bisa jualan secara online. Makanya merupakan sarana yang tepat untuk memasarkan produk yang dijual secara online. Produk apa saja, selama itu bisa menghasilkan, maka kalian bisa jual di media sosial. Karena pemasaran di media sosial menawarkan banyak manfaat untuk menghubungkan penjual dengan konsumen tanpa menghabiskan anggaran promosi yang besar. Oke, semua orang menggunakan media sosial, ya kan? Setelah itu, tidak perlu menghabiskan anggaran promosi yang besar. Kalau kita jualan secara offline ya kan, kita harus cetak banner, minimal itu cetak banner supaya tahu kalau kalian itu jualan. Setelah itu kalau misalkan mau mendukung lagi buat pamflet atau brosur. Tapi kalau misalkan di media sosial ya kan, kalian cukup bikin posternya di Canva, setelah itu diunggah di Facebook, setelah itu diunggah di WhatsApp, setelah itu diunggah di Instagram, setelah itu diunggah di TikTok. Nah,
di situ kalian tidak menghabiskan anggaran yang besar. Kalau misalkan tadi ngomong offline, harus cetak banner. Berapa itu? 1 kali 1 meternya saja sudah 20.000. Belum nanti kalau kalian itu perlu cetak brosur. Sedangkan untuk di media sosial, kalian tidak perlu mengeluarkan biaya. Tidak perlu mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk media promosi. Nah, itu. Makanya media sosial tidak memerlukan anggaran yang besar. Oke, selanjutnya langkah mengoptimalkan pemasaran menggunakan sosial media. 1. Tentukan tujuannya. Apa yang menjadi tujuan? Apakah target audiens atau meningkatkan kesadaran merek atau meningkatkan penjualan? Lah, ini juga beda. Jadi, tujuannya kalian itu jualan atau kalian itu memasarkan melalui media sosial itu apa? Yang pertama, apakah target audiens? Apakah yang kamu target atau tujuan kamu itu adalah pembelinya? Itu satu. Yang kedua, atau meningkatkan kesadaran merek. Maksudnya bagaimana Pak meningkatkan kesadaran merek? Di digital branding harusnya dibahas bahwa merek itu bagaimana caranya itu supaya diingat oleh konsumen. Kalau kalian pernah mendengar namanya Pampers ya kan. Pampers itu merek, bukan nama produknya. Nama produknya diapers. Nah, Sanyo ya kan. Pompa air. Sanyonya itu merek, produknya pompa air. Jadi yang dimaksud dengan meningkatkan kesadaran merek itu, apakah kamu itu tujuannya mengoptimalkan pemasaran di media sosial itu supaya produkmu itu diingat atau merekmu itu diingat lah, itu yang dinamakan sebagai meningkatkan kesadaran merek atau meningkatkan penjualan. Atau tujuannya adalah menjual sebanyak-banyaknya. Jadi yang pertama itu mencari konsumen sebanyak-banyaknya. Yang kedua itu bagaimana merekmu itu dikenal oleh konsumen. Atau meningkatkan penjualan atau menjual produk sebanyak-banyaknya. Nah, tujuannya yang mana dari tiga itu? Setelah itu pilih target audiens. Perhatikan lagi demografi segmen Anda. Buatlah konten yang sesuai dengan segmen tersebut. Digital branding sebenarnya juga sudah dibahas terkait dengan manajemen publikasi konten. Jadi ketika kalian itu mau jualan produk, setelah itu kalian bikin konten di media sosial, maka kalian juga harus perhatikan target audiens kalian siapa. Kalau target audiens Anda atau target dari pembeli kalian itu ya usianya di atas 30 tahun, mungkin menggunakan Facebook itu masih efektif. Tapi kalau misalkan pembeli kalian itu usianya 30 tahun ke bawah, maka menggunakan Instagram, menggunakan TikTok itu akan lebih efektif karena orang di atas 30 tahun ke atas itu banyak yang menggunakan Facebook, tapi 30 tahun ke bawah itu jarang yang menggunakan Facebook atau bahkan tidak mempunyai akun Facebook. Jadi harus jelas dulu, produk kalian itu apa. Jadi bisa ketahuan nanti, kira-kira pembeli saya itu siapa. Kalau misalkan makanan pedas misalkan, seblak dan lain sebagainya, atau molreng makanan pedas, masa iya pembelinya adalah manusia usia lanjut atau manula. Manula itu maksudnya bagaimana Pak? Orang yang usianya di atas 50 tahun. Kan tidak mungkin orang di atas 50 tahun makan pedas-pedas. Atau bayi di bawah umur 5 tahun. Kan tidak mungkin. Targetnya siapa? Remaja. Di antara umur 15 tahun sampai dengan 30 tahun. Maka yang paling cocok adalah menggunakan media sosial apa? Nah, itu yang dimaksud dengan target audiens, pilih target audiens. Yang selanjutnya adalah menentukan media sosial. Nah, ini yang kita bahas tadi. Gunakan media sesuai dengan produk yang akan Anda jual. Media sosialnya apa? Setelah itu, menentukan konten yang tepat. Buatlah konten sesuai dengan segmen produk Anda. Ketika usia pembeli Anda, ya, usia pembeli kalian itu di
usia 15 sampai 30 tahun, maka kalian jika bikin konten itu jangan yang serius amat. Buatlah konten yang ada lucu-lucunya gitu ya. Yang ada humorisnya. Terus gunakan bahasa pemasaran. Bahasa pemasaran itu bagaimana? Gunakan bahasa gaul yang mudah dipahami oleh para remaja ini. Jangan sampai menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Gak usah. Tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak harus. Bahasa pemasaran itu bahasanya harus menarik dan dipahami oleh pembeli, dipahami oleh konsumen, dipahami oleh penonton, dipahami oleh pendengar. Yang paling penting. Selanjutnya riset kompetitor. Perhatikan strategi kompetitor dan bisnis Anda, gunakan metode ATM. Jadi ketika banyak yang jualan seblak, ya kan? Maka apa sih yang menjadi kelemahan bagi pebisnis lain atau penjual lain? Maka kalian bisa menawarkan kelebihan kalian itu ada di situ, ya kan? Selanjutnya bisa menggunakan mode ATM. ATM itu apa? Bukan mesin ATM ya, anjungan tunai mandiri bukan. ATM itu artinya apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Ketika ada pengusaha yang sama menjual produk yang sama, ya kan? Kalian bisa amati dulu. Setelah itu ditiru, usaha itu ditiru. Misalkan sebelah itu kan ramai sekarang. Ya sudah, amati dulu orang jualan sebelah itu. Setelah itu tiru caranya. Namun dengan tiru itu jangan persis dengan seperti orangnya itu. Jualannya bagaimana, rasanya apa saja, variannya itu apa saja. Jangan. Perlu dimodifikasi. Misalkan jualan jus. Di sana itu ada jus alpukat, mangga, dan lain sebagainya. Tidak ada apa? Durian. Maka kamu harus coba jus durian. Lah, ini yang paling menggoda. Maksudnya apa? Ini yang beda dengan yang lain. Lah, itu yang dimaksud dengan riset kompetitor. Selanjutnya gunakan paid promote, promosi berbayar apabila bisnis Anda memiliki pendapatan yang pasti. Lah, ini untuk usaha yang sudah berjalan lama. Kalau kalian masih pertama, itu nggak perlulah menggunakan promosi berbayar. Karena itu per bulan kalian harus bayar. Untuk pemula, gunakan metode organik namanya. Metode organik itu seperti apa, Pak? Ya gunakan bikin konten, upload konten secara bertahap. Upload konten secara teratur. Sehari satu kali. Ya sudah, itu terus dilakukan. Itu lebih efektif daripada promosi berbayar. Promosi berbayar itu bagi orang yang bisnisnya sudah jalan. Nah, itu bisa. Karena apa? Jangkauannya nanti bisa lebih luas. Misalkan jangkauannya saya minta seprovinsi orang yang melihat konten saya, itu bisa. Tergantung dari harganya. Selanjutnya lakukan analisis peristiwa yang sedang tren. Lah, kira-kira apa sih yang sedang trending atau yang sedang viral itu sekarang apa sih? Dulu ada namanya es boba, dulu ada namanya es cincau, ya kan? Lah, sekarang yang viral itu apa? Yang trending itu apa? Nah, itu yang akan kalian gunakan sebagai bisnis. Berarti yang cocok adalah kalian jualan barang tersebut atau produk tersebut. Oke, selanjutnya. Tips jualan online di Facebook. Oke, kita bahas dulu di Facebook. Yang pertama, bergabung dengan grup jual beli. Ketika kalian mau jualan di Facebook, syaratnya yang pertama adalah bergabung dengan grup jual beli. Ada jual beli apa, jual beli ayam, jual beli frozen food. Lah, sesuaikan dengan produk kalian. Kira-kira nanti kalian mau usaha apa? Lah, bergabunglah dengan grup jual beli. Ada grup jual beli Jember, ada grup jual beli Unmu Jember, ada forum jual beli Ambulu, terus Jenggawa itu ada lagi grup jual beli Jenggawa atau apa. Ikuti itu semuanya. Kan lebih mudah kalian. Jadi ketika kalian bikin konten, kalau kalian upload di beranda kalian, itu yang nonton adalah
teman kalian yang ada di Facebook. Tapi kalau misalkan kalian unggah konten tersebut di grup jual beli, maka yang bukan teman Anda pun bisa lihat. Itu kelebihannya ketika kalian bergabung dengan grup jual beli. Yang kedua adalah aktifkan fitur marketplace, ya kan? Di Facebook itu ada fitur marketplace, lah itu diaktifkan. Selanjutnya mempelajari copywriting. Nah, copywriting ini sebenarnya ada di digital branding. Copywriting itu apa sih? Apa namanya? Copywriting itu ketika kalian bikin konten, ya kan? Itu ada deskripsinya. Kalau misalkan di YouTube ada deskripsi. Ketika kalian upload foto misalkan di WhatsApp, itu ada kata-katanya. Nah, bukan foto yang berupa kata-kata, bukan, tapi ada istilahnya. Misalkan kalian upload foto ujian. Setelah itu ada tulisannya ujian hari pertama. Lah itu namanya caption. Lah, caption apa namanya? Copywriting itu caption yang menarik, caption yang menimbulkan ajakan. Ketika kalian itu kontennya pemasaran, kan harus ada ajakan untuk membeli, ya kan? Ajakan untuk memesan. Lah itu yang paling penting. Selanjutnya gunakan gambar dan informasi yang jelas. Nah, itu tadi adanya copywriting, ya kan? Adanya copywriting ini, maka juga yang disebut ini informasi yang jelas. Jadi gunakan caption, gunakan copywriting supaya apa? Informasinya jelas. Kalian jualan, tapi tidak disertakan caption, ya kan? Seperti kalian kemarin waktu ujian di bulan Desember, ya kan? Itu banyak yang sudah bikin video-videonya bagus-bagus, tapi ketika diunggah di media sosial tidak ada yang menyertakan caption. Ada Pak captionnya, ada nama misalkan Romi Budi Harsono kelas 11 BD. Tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan copywriting tidak seperti itu. Tulisan tersebut bisa dikatakan caption. Iya, bisa dikatakan caption, tapi itu bukan copywriting. Ya, copywriting itu misalkan produknya apa, kamu jelaskan produk bla 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 bla, keunggulannya apa. Setelah itu nggak uh, beneran sih dengan kelebihan tersebut kalian nggak mau coba, silakan pesan di nomor ini, atau untuk cara pesan silakan klik tombol di bawah ini. Nah, itu dinamakan ajakan. Ketika kalian kontennya pemasaran, maka harus ada ajakan untuk membeli, ajakan untuk memesan, seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai copywriting. Ada caption yang menimbulkan ajakan. Jadi kata-kata itu harus menarik dan juga ada ajakan untuk memesan atau membeli. Ya, selanjutnya melakukan analisa kompetitor. Ya, ini yang kita sebut tadi, bahwa kira-kira pesaing itu cara jualannya bagaimana. Maka kamu tunjukkan bahwa kelebihan saya ini dibandingkan dengan penjual yang lain, kelebihan saya ini. Selanjutnya gunakan Facebook Ads. Ini sama seperti yang di sini tadi, yang sebelumnya gunakan paid promote lah. Ini Ads ini yang berbayar. Jadi nggak perlu ketika kalian masih awal usaha, itu nggak perlu pakai Ads karena itu berbayar. Yang penting ini yang ketujuh, manajemen pertemanan. Kalian kalian pilih pertemanan di Facebook itu yang memang benar-benar menguntungkan. Kira-kira sesuai nggak dengan produk yang saya jual? Atau kalian itu sebelum melakukan bisnis, menentukan bisnis apa jualan produk saya, kalian juga harus lihat dulu teman kalian tuh kira-kira suka apa gitu. Jadi itu yang bisa menentukan jualan kalian, bisnis kalian. Misalkan yang cowok-cowok, rata-rata temennya cowok-cowok suka otomotif, suka modif motor, maka yang cocok adalah jual spare part sepeda motor terkait modifikasi. Lah itu yang dimaksud sebagai manajemen pertemanan yang tepat. Jadi temannya itu suka modif motor, maka usahanya atau kalian itu bisnisnya lebih cocok adalah jualan spare part motor, bukan jualan makanan. Yang selanjutnya adalah 8 update konten secara konsisten. Nah, ini
ketika mengunggah konten, ketika membuat konten, mengupload konten, itu harus konsisten. Ketika 1 hari sekali, ya sudah 1 hari sekali. Jangan sampai kalian sekarang unggah, besok tidak. Sekarang unggah, besok tidak. Jangan seperti itu. Harus konsisten. Yang ke-9 yaitu layani customer dengan baik. Oke, ketika konsumen tanya-tanya. Ketika orang itu masih awal, itu pasti kan tidak langsung membeli, tanya-tanya dulu, Mbak ini harganya berapa, Mbak ini kelebihannya apa, nah itu tetap layani, karena pembeli adalah raja. Jadi jangan sampai, oh ini tanya aja nggak beli, jangan. Suatu saat mereka akan bisa beli, suatu saat atau bisa jadi karena dia tanya-tanya, itu bisa mempromosikan ke temennya. Nah itu kita bisa punya tenaga promosi yang tidak harus kita bayar dari pembeli yang hanya tanya-tanya saja, ya kan? Itu ternyata dia mempromosikan ke teman-temannya. Baik, mengingat durasi video yang terlalu panjang, maka dalam pemaparan materi aktivasi penjualan melalui media sosial ini akan saya bagi menjadi 2 bagian atau 2 part. Nah, untuk part 1 kita akhiri di aktivasi penjualan melalui Facebook atau tips jualan online di Facebook. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan di cara jualan di Instagram di part 2. Oke. Sampai di sini dulu untuk part 1 terkait dengan aktivasi penjualan melalui media sosial. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been treading water for some time, picking up the parts of all my life. Didn't get to solve it this time. How am I to break apart?